Bapa kami yang di surga, kembali pagi ini Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapi kami ya Tuhan untuk mengerti dan memahaminya melalui Roh Kudus-Mu agar dapat membuka mata hati, mulut, bibir, telinga kami untuk firman-Mu. Dapat kami bekerja dan selalu berfokus pada firman agar firman ini dapat menjadi kesaksian bagi semua umat manusia di seluruh muka bumi ini. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, kami sambut firman-Mu pagi ini dengan sukacita. Amin. Pembacaan firman Tuhan pagi hari ini terambil dari kitab Injil Lukas pasal 16 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-31. Dan Injil Lukas pasal 16 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-9 dengan perikop perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur yang berbunyi demikian. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang punya seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungjawaban atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku berbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang pada tuannya, katanya. Kepada yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 sempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu. Duduklah dan buat surat hutang lain sekarang juga, 50 tempayan. Kemudian dia berkata kepada yang kedua, dan berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, buatlah surat hutang lain, 80 shikal. Lalu Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat nolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Oh, pantas ya kita semua anak-anak Tuhan itu kalau kita jujur dan kita tidak mengikuti ilah-ilah mamon yang tidak jujur. Seperti yang tertulis di sini, kita semua akan mendapat kemah abadi. Artinya kita akan dihukum. Untuk orang-orang yang cerdik terhadap sesama, banyak hal ini di dunia yang terjadi gara-gara uang. Orang berdusta, membuat berita hoax dan sebagainya supaya mendapatkan uang. Tetapi saya tidak akan bercampur di situ, saudara. Saya tidak mau. Saya tidak akan pernah membuat berita hoax atau mengarang-arang cerita dalam iman apalagi. Karena saya tidak mau bertanggung jawab di hadapan Tuhan dengan kebohongan. Puji Tuhan, saudara, kita anak-anak terang adalah anak-anak yang jujur. Di seluruh dunia ini, jika dia tidak jujur, dia bukan anak-anak terang, bukan anak-anak Tuhan. Saya tidak akan pernah membuat berita-berita hoax atau sebagainya. Biarpun saya bukan orang yang kaya, tetapi saya lebih baik memilih menjadi orang yang jujur. Saya lebih baik memilih tidak punya apa-apa daripada saya menanggung akibat dari semua perbuatan saya. Artinya saya tidak mau ikut ilah-ilah dunia ini dengan ketamakan asal dapat uang, 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 dan uang. Karena saya lebih baik
berada di dalam Tuhan, biarpun semua orang membenci saya karena saya tidak mengikuti jalan-jalan orang-orang fasik. Kemudian kita baca di Lukas 16 ayat 10 hingga dengan ayat yang ke-18 dengan perikop setia dalam perkara yang kecil, nasihat yang berbunyi demikian. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapa yang akan percayakan padamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapa yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian akan benci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi hamba-hamba uang itu dan mereka mencemoohkan dia. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu membenarkan diri di hadapan orang tetapi Allah mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang menggagahinya berebut memasukinya. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Setiap orang yang menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Dan barang siapa kawin dengan perempuan yang diceraikan suaminya, ia berbuat zina. Puji Tuhan saudara, kita bertobat saja. Oke. Kemudian kita ambil kitab Lukas pasal 16 ayat 19 hingga dengan ayat yang ke-31 dengan perikop baru. Orang kaya dan Lazarus yang miskin yang berbunyi demikian. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan jilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu. Lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas. Dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku. Sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Tetapi Abraham berkata, Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu. Sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi. Supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. Kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya yang peringati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak Bapak Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Dahsyat firman ini. Terima kasih Tuhan, kami bisa mendengarkannya perbedaan antara seorang kaya yang selalu sombong, bersukaria dalam kemewahan seperti zaman-zaman sekarang. Kita lihat banyak sekali orang kaya pamer-pamer. Dan ada banyak orang miskin di jalan-jalan, orang tidak punya tempat, tidak diperhatikan oleh mereka. Seharusnya yang Tuhan inginkan di sini, sebelum kita semua kembali ke
tanah, kita mati, ya kita harus mengasihi orang-orang ini supaya nanti kelak kita tidak menyesal. Karena tidak ada gunanya mempunyai seluruh dunia seperti firman Tuhan kalau kita kehilangan nyawa, tetapi orang-orang yang tidak mau bertobat. Nah, ini yang diinginkan Tuhan setiap hari adalah pertobatan. Jadi kita harus bertobat, saudara. Karena kesaksian setiap orang itu adalah tentang pertobatan, itu yang penting. Semoga firman pagi ini memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Bapa, terpujilah Engkau buat firman-Mu pagi ini. Biarlah kami bersuka hati dan bersuka cita merenungkannya. Agar juga menjadi kekuatan bagi kami untuk memahami tentang Engkau, tentang firman-Mu, dan juga dapat kami lakukan setiap hari dalam hidup kami. Karena firman-Mu adalah penuntun jalan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, biar Roh Kudus-Mu terus menerangi kami dengan firman-Mu setiap hari. Terpujilah Engkau Bapa, haleluya, firman-Mu berkuasa atas hidup kami dari pagi, siang, malam, hingga kembali menjelang pagi. Amin.